Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu, majelis zikir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, gata kerongkongan nambo Bapak ya. Ndak saya buat-buat, Pak. Bismillah. Iya, bismillah. Alhamdulillah. Itulah bedanya jamaah muhajirin dengan jamaah yang lain. Kalau muhajirin ini betul-betul memperhatikan kesehatan ustadz, air putih. Tempat lain banyak yang berwarna, Pak. Kurang untuk kesehatan. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasul menjelaskan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, di situ mereka membacakan kitab Allah dan mentadarusnya, menjelaskannya. Illa nazalat alaihi musakinah, dipastikan akan turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah memandang dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Soal siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan tak diajarkan dalam agama kita ini. Siapapun yang menyampaikan dan apapun yang disampaikan, selagi masalah agama kita ini, kebaikan dan kebenaran, hadir dan duduk dengarkan. Tak usah dipilah dan dipilih. Ndak mesti LC dulu baru awak hadir. Ada kawan mengartikan ilsi itu latihan ceramah. Ada apa? Tak boleh menghina seperti itu. Itu kawan, kan bukan saya. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menyuruh kita untuk beribadah. Dijelaskan di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Maka ibadah mutlak perintah Allah, baik yang wajib atau sunat, sendirian atau berjamaah, tampak atau tersembunyi. Maka seorang mukmin tak kala dia disuruh melaksanakan ibadah, berusahalah ia untuk memaksimalkannya, baik caranya sesuai dengan yang dicarakan Rasul, waktunya sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah, dan tempatnya sesuai tempat yang ditempatkan oleh Rasulullah. Dengan demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ibadah yang awak lakukan bernilai maksimal dalam pandangan Allah. Tapi
melaksanakan ibadah saja tapi tidak memperhatikan unsur yang lain yang akan kita bicarakan dan sepintas lalu sudah kita sampaikan bulan terdahulu, yaitu akhlakul karimah. Ibadah elok, mantap, tertib, teratur, tapi sisi akhlakul karimah taklah diperhatikannya, maka tidak sempurna dia mengamalkan ajaran agama ini. Buktinya datang seseorang mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia rajin beribadah kepada Allah, tapi ya Rasul, dia punya lidah yang kasar. Satu sisi rajin beribadah, sisi lain tak punya akhlakul karimah." Maka Rasul memvonis dia itu ahli neraka. Rajin beribadah tuh Pak. Bagaimana kalau awak ini tak rajin beribadah, tidak punya akhlakul karimah? Pak. Sedangkan rajin beribadah saja, Bu. "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin dia beribadah kepada Allah, tapi dia punya lidah yang kasar, tidak ada akhlakul karimahnya." Kata Rasul, dia itu ahli neraka. Lalu bagaimana kalau tak beribadah? Kasar pula lidah. Salah ini pekerjaan penitia nih katanya. Yang betul bagaimana Pak? Tidak tahu aku yang betul, yang penting salah. Itu bahaya orang ini Pak. Dia menyalahkan imam, dia sendiri tidak ikut sholat berjamaah. Donga-donganya imam ku panjang ayat minta ampun. Apa ikut sholat? Awak memang tak ikut sholat doh Pak Ustaz. Awak donga-donganya bentuk itu. Mak, ceramah malam tadi entah hapo-hapo, ndak joleh ujung pangkanya. Bapak hadir kalau wirid, awak memang tak hadir doh Pak Ustaz. Joleh ujung pangkanya. Kata Rasul, dia itu ahli neraka. Jadi Bapak Ibu, di dalam ajaran agama kita yang mulia ini, dan sebahagian sudah kita sampaikan bulan terdahulu, bahwa bermuka cerah kepada saudaramu, kata Rasulullah. Tidak bisa dienteng-entengkan. Seorang perempuan Bani Israel dilemparkan ke dalam neraka jahanam, Bu. Lantaran apa? Mengurung seekor kucing di dalam kamar. Kucing yang dikurungnya, Bu. Berani pula ibu mengurung laki. Kemana diletakkan? Sedangkan kucing saja dikurung, dilemparkan ke neraka. Ikut laki dikurungnya, Pak. Abang jangan macam-macam bang, ya badanku godang, abang ketek. Kalau aku kurung abang begitu, tak boleh, Bu. Dan kaum muslimin yang berbahagia sebaliknya, jangan enteng dengan akhlak yang kecil. Kata Rasul, seorang perempuan Bani Israel dihapuskan dosanya oleh Allah, diampuni dosa besarnya lantaran melakukan sebuah akhlak kecilnya. Apa itu? Menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Sering diulang ini, anjing lambang kebencian, Pak. Orang kalau lah benci sama orang lain, ikulah kata pemungkas, anjing. Tidak ada yang lain lagi, Pak. Mana pernah ibu bertengkar dengan tetangga dengan menyebut bunga? Dasar ibu bunga melati. Daripada ibu bunga mawar. Tidak ada. Anjing kata Pak. Dan anehnya Pak, sebaik apapun awak mengatur sebuah pujian kepada orang lain, kalau sudah ditutup dengan kata anjing, jadi tak elok. Kalau tak percaya, cobalah bapak puji kawan. Baik apa tuh baik, suka menolong, ramah, suka senyum, bentuk anjing. Tak elok jadinya doh Pak. Itulah buruknya si anjing ini Pak, lambang kebencian. Dosa perempuan ini tak usah awak sebutkan saking besarnya, diampuni dosanya.
lantaran menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Bahkan Rasul mengatakan, sewaktu aku dimi'rajkan, aku dibawa menengok ke surga. Dalam surga ada seseorang tengah menikmati kenikmatan surga, tapi ini gambaran. Dia pernah melakukan sebuah perbuatan kecil, membuang kayu yang melintang di jalan. Berapalah tenaganya tu Pak, berapalah waktu. Nampak dia kayu, selesai, dibalas oleh Allah. Yang awak entengkan, yang awak kecilkan, yang awak remehkan, jangan-jangan itu yang mengantarkan awak ke surga. Solat tadi tidak usah dibanggakan, betul Pak, itu utang. Iya enggak? Wah, bola solat maghrib Pak Ustaz, lah solat isya, utangnya tuh. Inilah dia kebaikan itu. Salah satunya akhlak ini Pak, dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan pula bersandar kepada itu. Ini pulang dari wirid ini nanti nampak bapak kaca pecah, nampak paku, lalu dipinggirkan. Subuh tak datang, zuhur entah kemana. Apa kini tak nampak lagi batang hidung di Muhajirin? Kenapa? Awak bukan nyombong-nyombong Pak Ustaz, lah pernah awak membuang kayu. Cie. Oh, ndak jaminan tu Bapak Ibu. Ini menunjukkan betapa Allah dan Rasul menghargai sebuah perbuatan akhlak walaupun kecil. Maka Bapak Ibu, dulu sudah kita sampaikan hadis-hadis tersebut, cuman belum kita jelaskan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Jadi belum awak jelaskan dulu Pak, sekadar awak sampaikan. 5 keuntungan tak kala seseorang punya akhlak. Sebab ada orang punya ilmu yang tinggi, tidak usah orang. Ada kita punya ilmu yang tinggi, punya ibadah yang luar biasa, tapi tak ada adab, tak punya akhlak, tak mulia dalam pandangan Allah. Contohnya iblis. Iblis itu tinggal di dalam surga, tempatnya mulia. Kerja iblis waktu itu mulia, beribadah kepada Allah sebagaimana malaikat yang lain. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ibadah terus ribuan tahun, disejajarkan kedudukannya dengan para malaikat penghuni surga. Ilmunya pun luar biasa. Ada tafsir mengatakan kadang-kadang si iblis ini yang bernama Azazil pun ikut berperang bersama para malaikat melawan jin-jin yang durhaka. Satu yang tak dimiliki oleh si iblis, adab atau akhlak. Itu nampak tak kala ia berkomunikasi dengan Adam alaihi salam, berhubungan dengan Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tak kala Allah berfirman kepada para malaikat, hormati Adam itu, sujud. Bukan dalam arti menyembah, dalam arti memuliakan, menghormati. Maka mereka pun sujud dalam arti menghormati, beradab. Illa iblis, kecuali si iblis. Abawas takbar, dia itu sombong. Wa kana minal kafirin, masuklah ia barisan dalam barisan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Satu tak dimiliki iblis, tak punya adab. Sehebat apapun pemahaman ilmu saya nih Pak, kok iyo pula berilmu kok Pak. Sehebat apapun ibadah yang saya kerjakan, tapi kalau tidak punya adab, tidak ada mulia dalam pandangan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia terusir dari dalam surga. Satunya Pak, tidak mau menghargai Adam alaihi salam, menunjukkan akhlak ini luar biasa. Maka Rasul menjelaskan, pertama beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan, sesempurna-sempurna iman. Ya, segala sesuatu ini kan ada ukurannya Pak, ada kadarnya. Ada orang sholat itu dapat 1/10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bahkan tak dapat nilai sama sekali.
Ada awak solat itu dianugerahkan surga Firdaus karena khusyuk, tertib, teratur. Tapi ada orang solat dapat neraka wail, fawailul lil musallin. Sama bentuk solatnya kayaknya Pak. Tapi kadarnya dalam pandangan Allah beda. Segala sesuatu ada mizannya, ada kadarnya. Begitulah dengan iman awak pula. Seluruh awak yang hadir, pembawa acara, imam, gorim, pengurus, termasuk saya yang menyampaikan saat ini, awak ini insya Allah orang beriman. Iya ndak Pak? Iya ndak Bu? Jangan ibu ragukan keimanan awakku. Amboku entah iyo entah indak Pak. Anda bisa. Awak ini memang insya Allah beriman ya nih Pak. Cuman kadar berbeda-beda. Bukan mengatakan saya ini lebih tinggi, enggak. Rasul menyebut ukurannya akmalul mu'minina imanan. Sesempurna-sempurna iman seorang mukmin tersebut, apa ukurannya? Ahsanuhum hulukan, yang paling baik ahlaknya. Maka makin elok ahlak, makin sempurna iman. Makanya tak kala Rasulullah berbicara tentang iman, bukankah sesudahnya Rasul bicara tentang akhlak? Hadis sahih riwayat Muslim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, itu iman itu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sesudahnya Rasul bicara akhlak. Falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik-baik saja. Kalau tak rasanya bisa yang baik, lebih baik diam saja. Tutup mulut. Man somata salima. Siapa yang menutup mulut selamat. Cuman bicara yang baik Bapak Ibu lebih baik nih daripada diam. Jangan pula diam terus pula awak Pak. Contoh bicara yang baik, menyampaikan salam. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasul, absus salam, tebarkan salam. Saya senang kemari Pak, karena setiap jamaah jumpa memang dia ucapkan salam sama saya. Belum perlu sampai awak mengucap duluan perlu jamaah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Luar biasa. Waalaikumsalam. Bukan dia. Mana sunnahnya itu? Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Pokoknya nampak dia awak dia seorang mukmin, absus salam. Siapapun dia. Assalamualaikum. Lebih baik daripada diam. Menjawabnya wajib. Jangan pula diam. Assalamualaikum Bu. Kok diam? Lebih baik diam. Diam saat salam diucapkan kepada kita, diam saat itu haram hukumnya Pak. Berdosa tuh Pak. Karena menjawabnya wajib. Soal kita marah atau tidak nantilah. Tak suka wak dengan orang tuh, tetap saja dijawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kata Pak tuh, saya tak suka sama Pak. Waalaikumsalam. Boleh, tak apa-apa. Jawab, wajib. Jangan diam. Dari mana Bu? Kata kawan. Jangan diam Bu. Jangan. Nak ke mana? Ke rumah siapa? Maksudnya kalau diterjemahkan ke rumah Pak RT. Ndak do Pak Bu. Menjawab ini tanda awak ramah. Bertegur sapa. Kata orang tua dulu, memberi juga tidak, paling tidak bertegur sapa. Ala ukhbirukum, kata Rasul. Mau ndak ku kabarkan kepada kalian, la yahrumu alaihin nar. Kalau kalian lakukan, kalian tak tersentuh azab neraka. Siapa mereka? Ala kuli, bagi tiap-tiap, salah satunya qoribin, yang akrab. Kalau ditanya menjawab. Dari mana Bu? Dari pasar. Nak ke mana? Nak pulang ke rumah.
itu jangan enteng tuh Pak. Luar biasa itu. Bicara seperti itu lebih baik daripada diam. Tapi kalau bicaranya rasanya tak baik, maka lebih baik diam saja. Orang membicarakan tentang imam, baik imam itu tidak yang dibicarakan. Kalau tak baik, lebih baik diam. Bagus suara imam awak tu ya. Baik tak Pak? Baik. Jangan tambah lagi. Tapi panjang ayat minta ampun. Itu yang menyebabkan tak baik. Enak ceramah tadi. Enak. Tapi itu hati-hati tu Pak. Apa-apa nanti sampai. Ustaz tu manis. Umpama kok Pak. Kalau tak awak memuji awak, siapa pula lagi Pak? Jangan pakai tapi agak hitam mukanya tuh ku tengok. Ini bermasalah awak. Menengok seseorang kalau rasanya takkan baik, lebih baik diam. Menengok rumah orang Pak. Kan sering awak nengok rumah orang. Bagus rumahnya ya. Sudah berhenti sampai di situ. Jangan pakai tapi. Bagus memang bagus tapi warnanya tak masuk nampaknya. Lah buruknya saja lagi. Itulah ukuran keimanan. Sebab mukmin itu bukan pandainya menggas saja ibarat membawa kendaraan, tapi juga piawainya memijak rem Pak. Bukan mengejar ibadah saja agama ini, tapi juga akhlaknya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Iman lagi. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sesudahnya akhlak. Fal yukrim daifahu. Hendaklah ia memuliakan tamu. Sejauh manakah keimanan saya Bapak dan Ibu? Waktu awak sedang di rumah, ukurannya tengok tak kala tamu datang ke rumah. Tahu ukuran keimanan. Bukan sekedar awak rajin baca Quran di rumah itu, tapi datang tamu, tidak ada awak memuliakan. Begitu tamu datang langsung awak menengok jam. Rencana saya Bu mau ke rumah, apa namanya, tidak jadi ke rumah jadinya itu Bu. Ukurannya adalah kemampuan memuliakan tamu. Dan saya sekali lagi memang suka di sini Pak, terus terang. Panitia luar biasa memuliakan tamu. Iya Pak. Dipediokan airnya sampai 2 goleh. Coba Bapak bayangkan ini. Tadi kotaknya tuh pondok ke Ambo tadi Pak, kotak air minum. Ukuran memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu iman juga lagi. Sesudahnya akhlak. Falyasil rahimahu. Hendaklah ia hubungkan silaturahmi. Datang mendatangi, kunjung mengunjungi. Kaum muslimin yang berbahagia, ingin tahu ukuran keimanan, maka tengoklah akhlak kita. 1. Yang kedua yang kita jelaskan, Rasul mengatakan inna khiyarakum, sebaik-baik kamu. Awak sering memponis seseorang baik. Iya enggak? Baik apa tuh Pak? Baik. Ibu tuh baik orangnya. Tapi apa ukuran kebaikan? Sesuai sebenarnya yang awak lakukan sehari-hari yang disebut Rasul itu. Apa itu? Beliau mengatakan ahasinukum akhlaqon, yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Maka setelah awak menyebut orang itu baik, biasanya pun awak ikuti dengan menyebut akhlaknya. Tandanya kebaikan ukurannya akhlak. Kenal Bapak dengan Bapak itu Pak? Oh kenal Pak Ustadz. Di mana Bapak kenal? Dia tinggal di komplek kami dulu. Oh, baik orangnya Pak. Oh, baik Pak Ustadz. Itu kalau berjumpa di jalan, akhlak langsung dirujuk orang. Dia dulu senyum itu. Padahal dia itu RW kami, dia dulu senyum. Kami jemaah biasanya. Ibu itu, oh dia tuh suka menegur awak di jalan.
Kaya orang itu. Sepanjang jalan Taman Karya tuh Pak Ustadz, sampai ke ujung Kubang Raya tuh, itu tanah dia semuanya. Saking kayunya kiro-kiro Pak. Tapi memang rendah hati orangnya Pak Ustadz. Kalau bergotong royong, ibu itulah yang paling banyak mengantarkan makanan. Umpamanya kok Bu. Disebut orang bukan karena banyak kayanya itu sebenarnya Pak. Karena kemampuan berakhlaknya. Bahkan kedudukan seseorang bagaimanapun tingginya, banyaknya kekayaan, panjangnya gelar yang dimiliki, hilang sirna seketika Pak. Kalau tak punya akhlak. Apa tuh? Apa kedudukan? Kepala dinas. Dah 10 kali dia jadi kepala dinas. Baik dia. Itulah masalahnya Pak Ustaz. Setiap lewat dekat awak tak pernah menitit-nitit tu, tak pernah klakson, tak pernah menegur. Kacu naik tu Rui. Tak pernah menegur-negur awak. Senyum tak ada. Disebut orang akhlak. Panjang gelar. Oh, kalau gelar Pak Ustaz sepanjang tali borok Pak Ustaz, panjang gelar. Tapi tidak ada dia mau senyum sama awak. Akhlaknya disebut orang Bapak Ibu. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dikisahkan oleh ulama Pak. Zaman dahulu ada seorang perempuan miskin. Sudah pernah saya ceritakan ya Pak. Kalau sudah anggaplah ini ulangan sajalah. Apal kaji kan dek diulang, pasal jalan dek ditompo. Terlalu lama bisa lupa, terlalu banyak awak ragu. Nah apa masalah mengulang-ulang. Ada seorang perempuan miskin dengan beberapa orang anak yatimnya, tinggal di sebuah negeri, tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saking miskin dan susah hidupnya, hijrahlah ke negeri yang lain. Berjalan dari sebuah negeri pindah ke negeri lain. Sampai di negeri tersebut sudah sore, dah petang hari. Minta tolonglah ke rumah seorang miskin, seorang mukmin. Nah ibu ni mukmin, tolong ke rumah seorang mukmin. Kata bapak ini, apakah ibu seorang mukmin? Ya, saya seorang mukmin. Maksud ibu tu sama awak, ambo pun mukmin juga. Apakah ibu seorang mukmin yang baik? Banyak pula tanyanya Pak. Kata ibu itu, ya saya seorang mukmin yang baik, saya tak lakukan kejahatan. Kalau betul ibu seorang mukmin yang baik, coba tunjukkan buktinya apa? Manalah ibu ini bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa dia mukmin yang baik, bahwa inna hiyarokum ahasinukum ahlakon itu tidak bisa ditunjukkan ibu itu dong. Dia mana pernah ikut bergotong royong karena dia baru tinggal di situ. Ya enggak Pak? Menengok orang sakit, awak sore baru sampai di situ. Hadir di pesta pernikahan, enggak juga mungkin, baru sore sampai di situ. Enggak bisa menunjukkan bukti-bukti dia seorang mukminat yang baik. Kata bapak ini, kalau ibu tak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa ibu seorang mukmin yang baik, saya tidak bisa memberikan bantuan. Pergilah ibu itu dengan anak-anak yatimnya. Pindah pula ke rumah lain. Dari satu rumah ke rumah lain, singkat kata, singkat cerita, berhenti di sebuah rumah. Di situ dia dilayani. Dikasih makan, pakaian, diizinkan tinggal karena malam semakin larut. Awak perempuan membawa anak yatim pula. Iya enggak Pak? Wajar sebenarnya dapat pelayanan itu. Nah. Kaum muslimin, cuman sayangnya yang menolong bukan pula orang mukmin. Orang agama lain, Majusi. Majusi itu penyembah api. Jadi orang Majusi itu ada api di ruangan khusus, dibuatnya di situ. Di situ dia menghadap api itu, sembahyang lara api. Uhulalalahilalu, uhulalalahilalu, lahulalahilalu. Kira-kira begitulah Pak. Kiro-kironya Pak. Saya sendiri mana menyaksikan. Kok pas bona Pak Ustaz? Jangan-jangan Ustaz kok mantan pula? Enggak ada Bapak Ibu. Saya muslim dari kecil. Tapi kira-kira begitulah. Hulalalahilalu, hulalalahilalu, ha.
Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang menolong. Nah, malam pun larut, kadar ketentuan Allah pun berlaku, takdir Allah. Si mukmin yang tak menolong tidur di rumahnya, malamnya dia bermimpi. Dalam mimpi dia berlanglang buana di kampung akhirat, berjalan maksudnya di padang mahsyar. Dalam perjalanannya di mahsyar, dia menengok sebuah istana yang indah megah luar biasa, berikut dengan taman-tamannya yang elok. Lalu si Majusi pun bertanya, untuk siapakah istana ini? Dijawab oleh Rasulullah. Dalam kisah ini dijawab oleh Rasulullah. Makanya kisah ini banyak ditulis ulang oleh para ulama. Saya punya 3 buku. Ini tidak sok-sok nih Pak. Ketiga-tiga bukunya ada kisah ini. Dengan buku yang berbeda, kisahnya sama Pak. Cerita tadi pokoknya. Buku lain, cerita itu yo. Ada yang menyandarkan karena ada di situ disebut suara Rasulullah. Rasul menjawab dan Rasul mengatakan, bila seseorang bermimpi berjumpa dengan aku, itu betullah aku, kata Rasul. Karena setan tidak bisa menyerupai aku sekalipun di dalam mimpi. Jadi kalau bapak dan ibunda pernah bermimpi jumpa Rasul, itu betul Rasulullah. Cuman betul-betul bermimpi, jangan diimpi-impikan. Mimpi aku malam tadi Pak Ustaz jumpa Rasul. Iya Bu, iya. Gimana ciri-ciri Rasul tuh? Cirinya wajahnya tampan. Rambutnya Bu, kalau rambutnya putih semuanya. Lah bohong itu Bu. Rasul mana rambutnya putih semuanya Pak? Hanya beberapa lembar saja. Wajahnya kulitnya kayak mana Bu? Ya agak hitam-hitam manis. Itu mantan nih Bu, ternyata kalau hitam manis itunya Pak. Karena Rasulullah itu kulitnya putih bersih. Enggak betul lagi itu Pak. Jadi kalau kita betul-betul mimpi bersama berjumpa Rasul, itu kata Rasul betul-betul aku, karena setan tak bisa menyerupai aku sekalipun di dalam mimpi. Maka Rasul pun menjawab, istana ini diperuntukkan untuk seorang mukmin. Senanglah hati bapak itu. Saya seorang mukmin. Kata Rasul, bila engkau seorang mukmin, tunjukkanlah bukti-bukti yang baik bahwa engkau seorang mukmin yang baik. Tunjukkan bukti bahwa engkau seorang mukmin yang baik. Bukankah perkataan itu yang engkau ucapkan sewaktu datang perempuan meminta tolong kepadamu dengan membawa anak yatimnya? Jadi kadang apa yang awak ucapkan hari ini Pak, awak terima juga rupanya Pak. Kadang awak menghina orang hari ini, besok awak kena hina. Kalau mau introspeksi diri, pikir-pikirlah ke belakang. Jangan-jangan ini karena aku kasar dulu, ini makanya dapat kekasaran hari ini. Kan gitu. Makanya sahabat, jangankan untuk dosa yang disengajanya, putus sandalnya, istighfar, ngadu dia sama Allah. Apa penyebab sandal ini putus? Jangan-jangan dosaku memijak sandal orang. Begitulah, tapi mereka kan generasi terbaik. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, maka terbangunlah dia. Aku sudah seorang mukmin, syarat yang kedua belum dipenuhi, yaitu menolong seorang perempuan miskin dan anak yatim. Dicarinya lah Pak. Mana ibu? Jumpa di sebuah rumah Majusi. Wahai Majusi, serahkanlah perempuan itu, ibu itu kepadaku dan anak yatimnya. Biar aku tolong, biar aku bantu. Kata si Majusi, apakah engkau bermimpi malam tadi? Aku juga bermimpi, kata si Majusi. Jadi sama rupanya mimpinya Pak. Kok bisa sama Pak Ustadz? Jangan heran. Awak ini sering mimpi sama. Ibu-ibu cerita di warung, malam tadi aku di Kojanjiang Gilo. Kata ibu yang di samping sama katanya. Ambo di Kojanjiang Gilo juga. Kan iya sama.
Perbuatan awak ini sering sama Pak dengan orang lain, banyak kesamaan. Bukankah sesudah awak melakukan sebuah perbuatan, lalu orang lain mengatakan bentuk si anu kau, bentuk si anu kau, si anu dulu kayak gitulah perbuatan kan? Ibu coba ibu cerita tentang gulai ibu, tentang sambal di warung sama kawan. Saya siang tadi bikin gulai terung dengan ikan asin. Datang ibu yang lain, kok sama gulai awak bu? Jadi jangan heran. Apakah engkau bermimpi malam tadi? Kata si Majusi. Sesungguhnya kata Majusi, aku juga bermimpi. Kiamat datang, aku berlalang buana di kampung akhirat dan ku tengok ada sebuah istana yang indah luar biasa. Berikut dengan taman-tamannya ya elok. Lalu aku bertanya, untuk siapakah istana ini dibangun? Dijawab oleh Rasulullah, untuk seorang mukmin yang menolong seorang perempuan miskin dan anak-anak yatimnya. Maka aku pun terbangun senang karena istana itu untukku. Kata si mukmin, bukankah engkau seorang Majusi? Aku seorang mukmin. Dijawab oleh Majusi, ya. Sebelum dia datang ke rumah kami, kami memang Majusi penyembah api. Tapi setelah dia datang ke rumah kami, nah inilah Pak kadang-kadang betapa Allah bayar kontan akhlak yang mulia itu, membawa keberkahan. Lantaran mengeluarkan sebuah akhlak, tengok balasan diberikan Allah. Setelah perempuan itu datang ke rumah kami, lalu kami memberikan kebutuhannya dan mengizinkannya tinggal, kemudian bercerita tentang keyakinannya, maksudnya Islam, kami pun tertarik. Lalu kami pun bersyahadat seluruh anggota keluarga kami sudah muslim sebelum kami tidur malam ini. Artinya dia tidur dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Maka istana itu tentu saja untuk orang tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, yang menyebabkan dia diangkat karena akhlaknya yang mulia. Panitia masjid boleh awak tambah sedikit? Boleh. 2. Yang ketiga adalah Rasul menjelaskan hadis yang ketiga. Beliau mengatakan laisa asqalu, laisa sayun asqalu fi mizanil mu'minina yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin besok di hari kiamat min husnil khuluq, yang melebihi beratnya akhlak yang mulia. Ibaratnya yang ditimbang itu sogoni, Pak. Tiba-tiba masuklah akhlak mulia itu sebesar ini saja, maka dia cepat mempengaruhi alat timbangan tersebut. Turunnya langsung ke bawah. Saking tingginya akhlak mulia itu. Bapak Ibu, saya melogikakannya seperti awak belanja di Kodeajo dulu, zaman dahulu pakai bosi. Ingat Bapak, bosi padu Pak, pakai tangkai-tangkai. Ada yang soon, ada yang 1 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Iya enggak Pak? Nah, itu biasanya sebelum diambil barangnya kan diambil dulu timbangan itu, dimasukkan besi. Kalau ibu beli kerupuk merah itu soon, itu satu plastik, besinya cuma segini. Coba kalau saat itu awak beli kerupuk merah itu 10 kilo, sogoni itu. Sementara besinya cuma sebesar ini. Maksud saya, yang besi itulah akhlak itu Pak. Walaupun nampaknya kecil, tapi begitu masuk dalam timbangan langsung ke bawah dia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Maka bagi mereka yang berat timbangannya, dia akan mendapatkan kepuasan pada hari tersebut. Yang keempat, datang seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Maka Rasul menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq, takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang mulia.
Banyak hadis yang menyebabkan orang tertunda masuk ke dalam surga walaupun dia sudah ahli solat, ahli puasa, lantaran tidak punya akhlak yang mulia. Contoh, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar zarah. Yang terakhir, Rasul menjelaskan, inna min ahabbakum ilayya, tidak ada seseorang yang lebih aku cintai, kata Rasulullah, di antara kamu. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, bahkan lebih dekat kedudukannya besok denganku pada hari kiamat. Siapa mereka? Beliau mengatakan ahasinukum ahlakon, yang paling baik akhlaknya di antara kamu, lebih dicintai dan lebih dekat kedudukannya di sisi Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dengan mengingat hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, ada yang sahih, ada yang hasan, mudah-mudahan kita bisa memahami dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun akhlak itu cuman sekedar menarik ujung bibir ke samping, yaitu tersenyum. Senyum saja mendatangkan keindahan. Senyum itu mendatangkan kesehatan. Senyum itu adalah sunnah. Senyum itu adalah mudah. Dan senyum itu adalah sedekah. Baru senyum Bapak Ibu, 5 keutamaannya. Konontah lagi akhlak yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.